Showbiz Entertain. Selamat malam, kita kembali dalam Seven Show with Hengky Kurniadi. Boleh tepuk tangannya? Senang sekali pemirsa, malam ini kami bisa menjumpai Anda kembali dalam rangkaian Seven Show. Dan tentu saja bersama narasumber kita yang luar biasa dan sudah hadir bersama kita di tengah-tengah suasana yang luar biasa hangat di lobi SBO TV. Selamat malam Pak Hengky, apa kabar? Malam. Baik, luar biasa ya Pak ya? Selalu baik. Dan kita sapa dulu yang sudah hadir di studio. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Ada Ibu juga yang cantik di belakang sana. Sehat Ibu? Sehat ya, luar biasa. Ini memang malam ini menjadi sebuah perjumpaan yang luar biasa karena kita juga punya tema yang luar biasa Pak Hengky malam hari ini. Kita punya tema di Seven Show with Hengky Kurniadi ini adalah refleksi kebangsaan terhadap para pemilih muda. Kalau kita simak sedikit berat, kalau itu dipahami oleh para pemilih muda. Tapi sudah sepatutnya untuk mereka tahu, begitu Pak Hengky ya. Kalau menurut Pak Hengky, kita awali perbincangan hangat kita malam ini. Sebelum nanti kita juga ingin mendengar pendapat dari rekan-rekan yang sudah hadir di studio dan mungkin juga nanti ada penelpon di rumah. Kebangsaan sendiri secara artian menurut Pak Hengky apa? Ya, kalau kebangsaan itu kan kita kuat secara nasionalisme. Jadi kita kan proses kehidupan kita itu proses berbangsa dulu. Betul. Yang sudah selama ribuan tahun. Samudra Pasai, kita Sriwijaya, Majapahit, sampai ini. Jadi kita proses berbangsa, kemudian kita bernegara 17 Agustus 1945. Apakah ada negara yang bernegara dulu baru berbangsa? Ada. Contoh Amerika Serikat. Betul. Dia bernegara dulu, kemudian dia proses berbangsa sampai ratusan tahun. Sampai sekarang juga melakukan itu, American Dream, apa untuk terus menyatukan. Mengalami perang saudara, terus berbagai macam ini. Nah, sekarang ini kecenderungan anak-anak muda karena sudah perkembangan teknologi, ada Twitter, ada Facebook, sehingga menjadi manusia global. Mulai tererosi yang namanya kebangsaan itu. Jadi sudah seorang yang tinggal di suatu desa terpencil bisa berhubungan dengan negara-negara besar yang berbeda benua, gitu ya. Itulah kayak kecanggihan komunikasi saat ini. Sehingga manusia menjadi makhluk global dan itu bisa mengerosi nasionalisme, mengerosi rasa kebangsaan. Apakah perlu kebangsaan? Masih perlu. Karena itu jati diri bangsanya yang tidak boleh hilang, gitu kan. Walaupun jadi manusia global, terutama anak-anak muda. Kita sekarang melihat dalam hal selera berbeda dengan generasi saya, berbeda dengan generasi apalagi yang generasi tua. Katakanlah generasi saya itu kalau misalnya selera, misalnya arsitektur itu kan yang simetris. Ya, anak-anak muda sekarang kan matahari begitu ya. Iya, malah antisimetris gitu. Kalau arsitektur sudah miring gerakannya. Kalau pakai anting-anting juga anting-anting yang satu gini. Kalau ini disaingi oleh kawannya, dia bikin anting-anting bukan di sebelahnya supaya simetris, malah di atasnya dua begini. Kalau ada yang bersaing dipasang lagi anting-anting di satu. Kalau penuh di hidung, Pak. Nah, jadi dalam hal selera, estetika itu berbeda dengan kita. Demikian juga ketika arus global ini masuk, jadi keindonesiaannya itu kan sedikit berkurang. Apalagi sekarang misalnya banyak yang film-film Korea masuk, tari-tarian Korea, berubahlah televisi kita itu. Tari-tarian sudah mengkorea, rambutnya juga gaya-gaya seperti gitu ya. Kalau saya bilang mirip kanopi malah. Bukan mirip rambut begitu ya Pak ya. Betul ya. Membingungkan juga. Nah, kalau Pak Hengky sendiri mengamati apakah luntur identitasnya teman-teman muda kita yang mereka juga bakal pemilih yang luar biasa. Suara mereka juga berharga sekali karena jumlahnya tidak hanya ratusan tapi ribuan, jutaan dari seluruh Indonesia. Luntur atau tidak Pak identitasnya? Bagaimana Pak? Saya rasa mereka punya kebangsaan yang sesuai selera mereka, yang tidak sama dengan kita ya. Dulu mungkin zamannya 45, suasananya kan serba revolusioner dan sebagainya. Sekarang saat ini mereka lebih ke dunia kreatif. Berjuang secara apa menurut Pak Hengky? Kalau zaman dulu tahun 45 pemudanya dan pemudinya berjuang untuk
memerdekakan, bukan hanya diri mereka sendiri, lebih tapi bangsa ke arah Indonesia. fisik. Kalau sekarang ini mereka pada tingkat gagasan sudah sangat luar biasa. Tingkat gagasan. Jadi mereka hebat dalam hal mau berkomputer, bikin software, membuat komik di situ, beradu dengan bangsa lain, beradu dengan bangsa lain, dan sebagainya begitu ya. Bagaimana kita dorong mereka energi kreatifnya itu menjadi suatu kontribusi buat bangsa, jadi suatu yang besar. Jadi khas Indonesia. Yang penting khas Indonesianya itu tetap melekat. Banyak juga kan kita tahu cerita-cerita dari para entrepreneur muda yang memang mereka membawa identitas asli Indonesia. Kalau dari sudut pandang Pak Hengki, 2014 ke atas, 2015 sampai 2020 nanti saat pasar global sudah masuk begitu luar biasa, teman-teman muda kita masih potensi, Pak? Oh, potensi. Ini kan tergantung pemimpin kita juga untuk mengarahkan generasi muda menjadi sesuatu yang hebat. Luar biasa saya pikir itu. Jadi anak yang dari desa di Papua situ, yang sangat miskin, ternyata menang Olimpiade Fisika. Itu kan menunjukkan keluar biasaan Indonesia. Ada banyak mutiara terpendam di seluruh penjuru Indonesia. Baik ya Pak Hengki, kita akan break sejenak Pak Hengki. Nanti kita juga akan ingin tahu seperti apa menurut bapak-bapak yang sudah hadir di studio ini Pak Hengki terkait dengan refleksi kebangsaan terhadap putra-putri mereka yang sekarang sudah boleh memilih. Pak Hengki, refleksi kebangsaan terhadap para pemilih muda potensial, pintar-pintar Pak. Makin kesini makin pintar. Usia SMP saja mereka sudah berani beradu. Bukan berarti mereka minder, tapi karena mereka memang mampu. Brain yang mereka pakai, knowledge yang mereka pakai, begitu ya Pak. Mereka juga tidak serta-merta meninggalkan kebudayaan asli Indonesia. Meskipun tadi Pak Hengki sudah bilang ada banyak kebudayaan global yang mulai masuk. Sebetulnya kalau Pak Hengki mengamati bagaimana Pak cara mereduksi budaya-budaya asing yang begitu gencar masuk gitu ke Indonesia dan menjangkiti. Kalau zaman kita dulu mungkin Kus Plus, begitu ya Pak, yang begitu betul ya Pak ya, Kus Plus. Sekarang JKT48, kayak semacam Smash gitu yang memang secara karya tidak, mohon maaf, tidak mendidik juga, gitu. Bagaimana Pak Hengki? Mereka harus kita arahkan jadi manusia global. Kan tidak mungkin jadi manusia hanya Indonesia, apalagi lokal. Zamannya kan sudah berbeda dengan zaman kita dulu. Kita berinteraksi perdagangan secara internasional, kebudayaan juga internasional, itu sekarang sudah di mana-mana begitu kan. Jadi dunia ini ibaratnya sebuah desa kecil, jadi semua bisa saling berinteraksi. Karena teknologi itu perlu juga sudah maju sekali ya Pak ya. Perlu bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi manusia Indonesia yang global, tetapi dengan budaya lokal atau regional atau nasional. Identitas bangsa itu harus kuat. Jadi secara ini brainnya mereka, kemampuannya mereka harus jadi manusia global yang bisa bersaing dengan masyarakat dunia, bukan masyarakat Indonesia saja, tapi bersaing dengan masyarakat dunia, tetapi dengan identitas jati diri kebangsaan lokal atau nasional. Jelas itu diajarkan dari dini. Menurut Pak Hengki, apakah dari keluarga, lingkungan sekitar, atau justru dari pelajaran-pelajaran yang mereka terima sejak mereka sekolah dasar? Itu sebenarnya penguatan itu dari, kalau pemerintah memberikan peran yang lebih besar dalam hal penguatan budaya bisa. Dari pengusaha-pengusaha media juga. Bagaimana televisi itu lebih kuat dengan budaya lokal, tapi yang berkualitas. Karena budaya lokal yang masuk itu, ketinggalan zaman. Tidak kontekstual dengan perkembangan bagaimana zaman. Cara tampilan, bagaimana cara menyajikan muda ya? Itu reject, menolak. Mereka ya. Jadi harus sesuai dengan ini kekinian. Katakanlah misalnya di mitologi Yunani ya. Kalau Poseidon sebagai dewa laut hanya begitu, Zeus hanya dewa, ya nggak laku. Tetapi ketika menjadi suatu film dan itu bisa menginternasional dengan pemain-pemain yang bikin ini dikenal, semacam Thor, Dewa Petir dan lain sebagainya. Itu kan jadi luar biasa. Hercules kan sebenarnya pewayangan juga kan mitologi Yunani. Berarti waktu itu pembuatan film Gundala juga terobosan Pak? Gundala Putra Petir. Iya, pada waktu dulu itu masih ada kreatifnya itu. Kalau sekarang kan beda gitu ya. Kali itu bukan mitologi pewayangan, yang lama gitu. Baik, sekarang kita coba. Ini banyak sekali yang sudah hadir di sini. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari sudut pandang jenengan semua yang hadir di studio, makna
refleksi kebangsaan terhadap para pemilih muda, anak-anak kita, adik-adik kita yang mungkin usianya baru 17. Mereka dengan bangganya akan memamerkan foto, Pak, memamerkan foto bahwa jari kelingkingnya sudah ada tintanya. Bukan bangga karena saya sudah menyoblos, tapi bangga karena mereka tidak dibilang, saya tidak nyoblos. Monggo, mungkin ada yang ingin disampaikan? Monggo, bapak-bapak mungkin? Monggo, Mas. Nah, ini juga muda. Mic-nya di depan, boleh diberikan ke Mas yang di belakang. Ini juga mewakili teman-teman muda. Terima kasih. Saya Ahmad Hidayat dari Garda Muda Bibit Unggul Kota Surabaya. Jadi mengenai refleksi kebangsaan untuk pemuda ini sangat penting sekali. Yang pertama bisa berfungsi sebagai jembatan antar generasi, antara yang muda dengan yang tua atau lainnya. Yang kedua juga sebagai fungsi kontrol, supaya pemuda itu tahu minim tahu apa tanggung jawab moralnya bagi bangsa ini. Berkaitan dengan pemilihan yang akan dilaksanakan, ini sangat perlu peran-peran pemuda diberikan sebuah pendidikan politik yang baik. Bahwa dengan berpartisipasi dalam pemilu itu sudah cukup memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan bangsa 5 tahun ke depan. Hal itu yang perlu disadarkan kepada teman-teman muda. Tidak hanya nyoblos, tidak hanya itu. Baik. Supaya bisa berpikir lebih strategis mengenai pemilu itu. Terima kasih. Wih, luar biasa. Jembatan antar generasi, Pak. Kita garis bawahi. Kemudian memberikan pengertian, memberikan pemahaman. Tidak hanya sekedar mencoblos saja, tapi harus memahami bahwa suara mereka berguna untuk 5 tahun ke depan. Tidak sia-sia, begitu ya Mas ya, kurang lebih. Bagaimana Pak? Jembatan antar generasi. Ya, ini kalau saya selalu berdekatan dengan generasi muda, saya ingin pengalaman saya transfer, jadi bagaimana saya, tapi jangan sampai meniru saya gitu. Jadilah dirimu sendiri, dengan pengalaman-pengalaman orang lain itu bisa belajar. Dalam hal kaitan politik, yang penting generasi muda itu jangan sampai apatis. Karena saya melihat sekarang banyak generasi muda itu apatis. Apatis itu adalah akibat. Sebabnya itu karena situasi politik di Indonesia itu yang semacam ini, sehingga ketidakpercayaan itu menjadi sangat tinggi. Wah, udah buat apa sih? Udah enak golput aja. Memang kalau sebagai suatu sikap ideologi politik, misalnya civil disobedience ya, artinya pembangkangan sipil, gerakan pembangkangan sipil itu oke. Namun sekarang bukan begitu, justru golput ini bisa dimanfaatkan orang-orang dengan penyelenggaraan pemilu yang sifatnya jujur dan adil dan sebagainya. Ini bahaya, suara-suara yang tidak muncul ini kan bisa ini dengan banyaknya TPS di seluruh Indonesia ini kan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Baik. Jadi suatu gerakan untuk penyadaran politik yang dilakukan golput itu dengan tingginya suatu prinsip itu tidak bisa digunakan, bisa dipakai oleh orang-orang oknum-oknum lah kadang yang tidak bertanggung jawab untuk memenangkan pihak-pihak tertentu secara tidak jujur. Karena itu ini perlu diketahui semua supaya jangan golput. Kalau misalnya nanti pemimpinnya itu yang kurang dikehendaki, jangan marah gitu kan. Gitu. Karena ada golput. Karena ada golput. Kalau kita refleksikan trust, karena tadi Pak Egy sempat menyinggung ketidakpercayaan para pemilih muda. Anak-anak muda kita juga sudah pintar-pintar, kritis-kritis. Mereka tidak hanya melihat dari televisi saja, mereka tidak hanya membaca koran, mereka juga menggunakan sarana Twitter, sarana Facebook, antar teman. Di sekolah juga mereka, apalagi para mahasiswa, mereka sudah banyak sekali membicarakan sehari-hari, apalagi jelang pesta rakyat seperti ini. Kita merefleksikan trust dengan para teman-teman muda kita. Bagaimana membuat, menurut Pak Hengki, bagaimana membuat teman-teman muda kita ini lebih trust lagi terhadap para calon legislatif yang akan memimpin kota mereka, mewakili aspirasi mereka sebagai anak-anak muda. Justru peran politik dari parpol ini penting untuk membuat kaderisasi ya, sejak dini. Baik. Pada generasi mudanya, mereka dilibatkan, diberikan pencerahan, berikan pendidikan politik, itu akan membuat mereka lebih melihat bahwa politik itu
Ya tentunya pendidikan politik ya, jangan politik itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Selama ini kan bayangan orang negatif. Politik itu anggaplah seperti kata polite, polite sopan. Jadi sopan santun ketatanegaraan itu penting. Politik itu juga dari kata policy juga kan, policy itu membuat kebijakan yang bagaimana membuat rakyat itu sejahtera dan makmur, aman gitu. Ini adalah politik. Politik itu adalah berkaitan dengan kontrak sosial dari kita semua, bagaimana kita hidup bersama, yang aturan yang kita sepakati, itulah politik. Membuat suatu hal yang konsensus pengaturan hidup bersama. Konsensus. Itu sudah masuk meliputi politik, dan politik itu adalah gagasan. Politik itu bukan hanya tindakan-tindakan yang curang. Oh, curang itu politik. Itu kata-kata yang tidak tepat sebenarnya. Politik itu menyangkut kehidupan masyarakat banyak, menyangkut negara. Bukan secara orang per orang begini. Bukan secara individu per individu. Jadi politik itu berat. Politik itu sangat dalam. Politik itu sangat luas. Politik itu tidak dangkal, tidak sempit. Politik itu sesuatu yang berat, karena itu hanya orang-orang yang memang mempunyai gagasan yang bagus, yang jenius, yang matang itu baru bisa di politik sebenarnya gitu. Karena itu kalau pemilih muda golput misalnya, lalu membiarkan orang-orang yang tidak punya gagasan, yang asal mencari pekerjaan, mencari ladang ekonominya di bidang politik, rusaklah negara ini. Jangan dibiarkan begini. Kalau yang masuk begini, mereka kemudian kita biarkan merancang suatu undang-undang. Mereka yang mengatur kehidupan kita. Pasti carut-marut negara ini. Dirancang oleh orang-orang yang tidak capable, tidak kompeten dalam bidangnya, tidak punya integritas yang cocok dengan ini. Nilai-nilai yang kita yakini, yang nilai-nilai yang kita muliakan kan, itu sebagai sebuah negara. Ini jadi masalah. Sepertinya kriterianya begitu berat, Pak Hengki, menjadi seorang politisi. Ya, bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan begitu ya, Pak Hengki. Jadi kalau tidak punya jam terbang cukup, tidak punya kematangan kepribadian, tidak punya integritas, tidak punya kemampuan, sebenarnya tidak layak menjadi politisi. Jadi pedagang aja atau menjadi orang biasa saja, bukan di situ bidangnya. Karena ini mengatur suatu kehidupan bersama. Baik. Figur para politisi yang sekarang ini sedang memimpin Indonesia, Jawa Timur dan juga Surabaya khususnya, ini apakah bisa menjadi dapat menumbuhkan trust ke teman-teman pemilih muda bahwa 5 tahun ke depan jika saya begitu punya suara ini saya berikan ke A, saya berikan ke B, ini apakah memang bisa melihat figur para politisi yang saat ini dengan kriteria yang disebutkan Pak Hengki tadi kan berat sekali? Ya, sekarang ini saya masih menyayangkan banyak orang-orang berkualitas membuat jarak dengan politik. Sudah politik begini. Saya apatis dulu melihat parpol seperti ini, melihat contoh-contoh politisi yang ada selama ini. Jadi kalau masuk ke habitat politik itu mereka merasa ini, padahal mereka punya kemampuan. Itu mungkin bukan di bidang legislator ya, bisa nanti di tingkat-tingkat eksekutif mereka diberi peran. Dan itu penting untuk menginventarisir mana-mana yang berkualitas, itu penting. Karena orang yang punya integritas, punya kemampuan, itu sebenarnya aset bangsa yang harus diberi kesempatan untuk maju. Baik, pengkaderan dan juga pemilih muda. Dan anak-anak muda tentu. Betul. Karena kita luar. Malam ini sepertinya wajahnya penuh pertanyaan, tapi sukar dikeluarkan. Begitu, Pak. Ini bahaya, bukan pemilih muda soalnya, Pak. Ini sudah berkali-kali memilih. Saking berkali-kali, saking seringnya jadi banyak pertanyaan tapi nggak keluar-keluar. Oke, sebelum kita interaksi dengan yang hadir di studio, saya juga tidak lupa mengingatkan pemirsa di rumah juga bisa berinteraksi bersama kami di nomor telepon 031 820 2015 untuk memberikan aspirasi. Bertanya langsung kepada Pak Hengki terkait filosofi kebangsaan dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu lagi dengan Pak Hengki. Kaderisasi dan kaum muda. Seperti apa PDI Perjuangan? Ya, di PDI Perjuangan sekarang kita melihat ya, dulu kita melihat secara kronologis ya, tahun 99 ketika naik, kemudian
ada yang kader-kadernya itu mungkin tidak capable ya, sehingga masyarakat itu rakyat jadi kecewa. Jadi kecewa, kita akhirnya 2004 itu kita turun sekali. Turun. Kemudian saat ini kan banyak generasi muda yang di dalamnya ada Pak Jokowi, ada Pak Ganjar, ada Rieke Diah Pitaloka, banyak sekali anak-anak muda di sana yang berpotensi dan memang hidup merakyat. Kalau misalnya artisnya itu bukan sekedar artis, tapi juga artis yang punya kapasitas yang memang seperti Rieke Diah Pitaloka, sesuai dengan ya kan? apa yang diinginkan oleh PDIP. Dari kemampuan berpikirnya juga. Pak Jokowi juga kan langsung bukan hanya pencitraan, tapi memang masuk ke memberikan solusi-solusi dengan bersentuhan dengan masyarakat. Demikian juga Pak Ganjar, kesederhanaannya itu ternyata juga bisa memikat rakyat. Ini harus kita teruskan, generasi muda itu harus kita perbanyak untuk diberi kaderisasi, untuk ditarik untuk menjadi kader. Jadi pertama simpatisan, kemudian masuk ke fase sukarelawan, dari sukarelawan kemudian lambat laun menjadi kader. Kalau sudah menjadi kader sudah ideologis merah putih di sini, merah putih dan kebangsaan itu nomor 1. Baik, kita tahan dulu karena sepertinya ada telepon masuk. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Suroto di Surabaya. Pak Suroto? Iya. Apa kabar Pak Suroto? Baik. Baik, Pak Suroto boleh langsung bersama dengan Pak Hengki, boleh bertanya, Ya, boleh betul. memberikan saran atau pesan, monggo, Pak. Iya, saya ingin bicara dengan Pak Hengki Kurniadi. Selamat malam, Pak Hengki. Selamat malam, Pak Suroto. Saya dari grupnya Setoni. Dari mana, Pak? Dari Surabaya, Minto Lukis. Oh iya, Surabaya. Ya, monggo, Pak. Saya mendukung, saya tunggu actionnya Pak Kurniadi untuk tampil di DPR nanti, supaya sangat berharap untuk bisa memperjuangkan hal yang lemah, supaya bisa belajar dengan adil. Dan saya sudah melihat dari ini perwakilan dari Gubernur DKI Ahok ini kan sudah nampak. Saya bisa itu, saya bisa memberikan saran dan pandangan kepada Pak Hengki. Mungkin kalau Tuhan menghendaki untuk jadi wakil saya di Jakarta, nanti bisa saya tunggu actionnya dalam berjuang Pak Hengki. Terima kasih Pak Suroto. Saya ikut berdoa. Terima kasih Pak Suroto. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Suroto, selamat malam. Boleh tepuk tangan untuk Pak Suroto. Ini mendukung. Iya. Ini sepertinya memang bukan pemilih muda, pemilih sepuh, Pak. Kalau dengar suaranya, tapi antara ngantuk, nontonnya sambil leleh gini loh, Pak. Ya, beda sama jenengan semuanya di sini ya, luar biasa. Plus sekali lagi buat yang hadir, ini luar biasa. Ada yang mau berinteraksi dengan kami di studio? Monggo. Ya, boleh. Mic-nya? Oh, di sini ada, Pak. Di sini, Pak. Sudah, tenang saja, Pak. Iya, boleh. Monggo silakan, Pak. Nama saya Pak Thoyib. Nggih, monggo Pak Thoyib. Saya seniman. Berbeda sekali zaman saya sama zaman anak muda. Kalau dulu itu gudel manut kebo, sekarang ini kebo yang harus manut gudel. Ini karena apa saya sendiri nggak tahu. Sekarang kalau anak sekarang diarahkan ke utara, dia akan ke selatan, diarahkan ke selatan. Kalau sekarang, saya mohon kepada Pak Hengki. Ini anak-anak muda sekarang ini kan masih muda dan surat suara ini sangat berbeda seperti dulu, seperti saya dulu. Ada gambarnya orangnya, saya senengi, saya coblos. Padahal sekarang ini Tahun berapa Pak dulu itu Pak? Jenengan? pemilihan yang lalu. Oh, pemilihan yang lalu berarti deket Pak. Saya pikir 15 tahun yang lalu. Masih ada gambarnya, saya seneng, saya coblos. Tapi sekarang anak-anak muda ini kan tidak tahu umpamanya namanya. Yang ada sekarang di jalan-jalan itu adalah seperti kalau saya lihat itu seperti bintang-bintang film, besok main apa gitu, bintang-bintangnya itu terjajar ayu-ayuan, ganteng-gantengan, tapi semuanya itu tidak kenal. Dan ini saya mohon kepada Bapak Hengki,
kepada generasi muda termasuk anak saya yang mau nyoblos sekarang ini kan ya nggak tahu siapa itu Hengki, siapa itu Nono, Sito ini. Saya caranya menyoblos pun semuanya itu masih belum tahu. Kalau ada gambarnya itu mungkin dia lebih tahu. Lebih mudah. Saya mohon Pak Hengki nanti bisa menjelaskan gimana cara-cara menyoblos tentang ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan? Luar biasa. Jadi gini Pak Hengki, kalau bisa saya bayangkan kalau misalnya ini kan calonnya banyak Pak. Dikasih foto mungkin bisa Pak. Tapi kertasnya jadi 2 meter Pak. Jadi masuk bilik nggak cukup biliknya Pak begitu. Ya. Gimana Pak Hengki? Ini tak kenal maka tak sayang. Ya. Begitu ya. Tak kenal maka tak coblos. Begitu. Betul ya Bapak ya? Tak kenal maka tak coblos. Bagaimana PDI memperkenalkan para calon-calonnya ini? Ya. Kader-kader muda yang punya kapasitas luar biasa, termasuk salah satunya Pak Hengki di sini bersama kita ya. Bagaimana memperkenalkan diri, mendekatkan kepada masyarakat, kader-kader ini agar kenal dan agar sayang. Ya. Saya ini malah ditegur oleh kawan-kawan. Ini karena saya kalau turun berkampanye di lapangan malah saya kadang-kadang lupa memperkenalkan diri dan nomor saya. Oh, begitu. Saya lebih mengutamakan pendidikan politik. Saya lebih mengutamakan ada suatu persaudaraan, ada satu tali silaturahmi yang kuat dengan warga. Jadi kadang-kadang lupa masalah itu. Lebih ke pendidikan politik untuk masyarakat karena itu memang komitmen saya. Namun kalau saya sudah ditanya masalah begini, ini kan sekarang banyak orang yang tidak mengerti bahwa masih ada juga yang belum mengerti bahwa ini lebih banyak-banyakan suara gitu. Bukan dari nomor urut, betul, tapi banyak-banyakan suara. Itu yang akan jadi. Nanti di sini ada 4 kertas suara. Jadi disimak ya Pak, 4 kertas suara. 4 kertas suara. Yang pertama itu kan DPD. Betul. Jadi pemilihan yang tanpa partai, orang-orangnya itu ada fotonya di situ, itu pemilihan Dewan Perwakilan Daerah gitu ya. Kemudian ada yang kedua pemilihan yang 3 ini kan dari partai ya, betul, dari parpol. Jadi yang warnanya hijau itu DPRD kota. DPRD kota. Kemudian ada yang ketiga, kertas suara yang ketiga memilih DPRD provinsi, warnanya biru. Kemudian warnanya kuning itu DPR RI. Jadi memilih DPR pusat. Itu ada saya di sana. Jadi DPR pusat itu warnanya kuning. Jadi di sana ada 2 kolom 12 partai. Jadi yang sekarang ini pesertanya ada 12 partai. Yang di PDI Perjuangan itu nomor 4. Jadi yang pojok kanan itu ada di PDI. Nah, nama saya ada di nomor 7 di PDI Perjuangan karena saya dari partai PDI Perjuangan. Jadi di kolom nomor 4 PDI Perjuangan ada nomor 1, 2, 3 sampai 10, saya di nomor 7. Kalau berkenan dengan saya silahkan memilih Hengki Kurniadi nomor 7. Kalau misalnya tidak berkenan dengan saya, tidak apa-apa, jangan memilih saya, pilihlah partainya yang coblos nomor 4. Baik, boleh, aplaus, luar biasa. Akhirnya begini, tidak lupa lagi untuk menjelaskan. Jadi, jangan menyalahkan Pak Hengki kalau setelah ini Pak Hengki nggak ngomong lagi masalah itu, jangan disalahkan. Karena sudah cukup jelas. Setuju ya Pak ya? Sekali lagi boleh aplausnya, luar biasa. Figur-figur luar biasa memang berada di partai berlambang banteng ini. Lambang banteng juga ada di pewayangan. Nanti Pak Hengki bisa cerita Pak ya, di akhir segmen nanti filosofi banteng ini seperti apa, karena memang ada kaitannya dengan PDI Perjuangan dan juga kaitannya dengan calon-calon penerus bangsa yang masih muda-muda. Tapi sebelum kita menuju ke sana, mengamati Surabaya dan Jawa Timur, Surabaya di Sidoarjo, bagaimana anak mudanya ini? Metropolitan, gitu ya. Mereka juga sangat peka terhadap perkembangan zaman. Sedikit banyak juga banyak tahu tentang partai A, partai B, partai C, PDI Perjuangan, mereka tahu. Bagaimana Pak Hengki melihat situasi dan kondisionalnya? Saya itu bangga sekali kalau melihat generasi muda sekarang yang tumbuh sangat kritis. Jadi tidak bisa kita generasi yang lebih tua itu mengatur mereka. Mereka memang harus menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi orang lain kan, menjadi dirinya sendiri. Sekarang bagaimana dengan dampak-dampak globalisasi yang ada positifnya juga ada buruknya.
Yang buruk itu yang kita kurangi kan, ya masalah pornografi yang sudah luar biasa lah. Kalau di internet itu kan luar biasa lah, anak Pak. kecil itu jadi bisa masuk kemana-mana yang dulu itu tabu dan lain sebagainya, sekarang bisa berubah. Dan itu bisa digerus Pak ya sebetulnya. Iya. Kalau menurut Pak Hengki, pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk ya mengamankan para generasi muda, khususnya dari PDI Perjuangan? Bagaimana menurut Pak Hengki cara mengamankan generasi muda kita dengan perkembangan zaman yang luar biasa? Apakah dengan sinergi tadi seperti yang disampaikan audiens kita tadi, bahwa memberikan pengertian begitu, seperti apa Pak Hengki? Wah, sekarang ini kan justru tempat ibadah ada di mana-mana ya. Jumlahnya, frekuensinya banyak. Tetapi pertahanan moral itu juga belum nampak gitu ya. Pemimpin kita juga seperti itu ya, jadi membuat generasi muda juga melihat oh kok begini, yang semula dia anggap itu baik ya, menjadi sesuatu yang putih, kemudian oh lo kok begini gitu ya kan, iklan yang anti korupsi kemudian ternyata korupsi, narkoba juga ternyata juga banyak begini. Ini kan masalah gini, berarti agama itu juga bukan menjadi satu-satunya jawaban gitu. Kita kan sudah banyak di situ. Departemen Agama kita juga berapa ini kan dananya besar sekali. Tapi tidak ini. Jadi memang perlu strategi khusus secara budaya gitu kan, bisa dapat. Kita langsung dari lantai 21 lobi SPO TV. Tadi kita sudah membahas banyak sekali pemirsa perilaku teman-teman kita, generasi penerus bangsa, bagaimana proyeksi teman-teman pemilih muda, bagaimana pengkaderan PDI Perjuangan, begitu ya. Nah, salah satunya sudah terbukti ada Pak Hengki di sini, begitu ya Pak Hengki ya. Masih. Bagaimana Pak nanti membawa aspirasi anak-anak muda seandainya Pak Hengki lolos dan melenggang ke Senayan? Pasti akan banyak aspirasi yang akan disampaikan karena mereka sudah memilih jenengan. Ya. Gitu. Anak muda eksplosif, meletus-letus, mereka punya energi yang luar biasa. Yang saat ini kalau tidak disalurkan beda dengan zaman dulu Pak. Kalau zaman dulu mereka tidak bisa menyalurkan, mereka masih mau dibimbing orang tua, betul ya Pak ya. Tapi sekarang mereka disuruh ke utara saja, mereka ke selatan, gimana mereka bisa menyalurkan ide yang meledak-ledak? Bagaimana Pak Hengki? Saya rasa nggak sepenuhnya begitu ya. Jadi sebenarnya kalau pas hubungannya itu mereka akan sangat malah kita dicari-cari, diuber-uber kan gitu. Jadi anak muda itu justru harus ditaruh di depan. Dia harus dilatih ya kan. Kan di depan dia itu posisinya. Kemudian kita ini yang generasi apa? Yang sudah senior ya. Kita ini kan ikut dengan mereka, kita membangunkan semangat, memberikan motivasi pada mereka. Ing Madyo bangun Karso kan gitu ya. Sebenarnya Tut Wuri Handayani, kita mendorong mereka untuk maju, mereka di depan untuk ini silahkan tampil itu. Kalau kita itu kemudian yang kita aja tampil, yang anak muda kita nggak sertakan. Partai juga kalau tidak melakukan kaderisasi apa mau orang tua-tua begitu kan tidak mungkin. Partai itu kan pasti akan mati gitu, karena lambat laun kan mati. Jadi darah hidup ini kan terus, bagaimana sel-sel baru ini kan harus masuk untuk mengisi suatu siklus daripada partai itu kan, itu penting. Jadi mereka harus taruh di depan, taruh di depan di situ. Yang kemudian yang lebih senior itu Ing Madyo Bangun Karso, Tut Wuri Handayani itu kan sudah ayo kita dorong untuk ini. Karena pada akhirnya yang tua itu akan jadi kingmaker. Kalau kita lihat film The Godfather itu kan ya kingmaker, kita justru lebih hebat. Jadi malah jadi sutradara, malah jadi dalang itu bisa lakukan apa-apa. Bisa lakukan gitu. apa saja. Ya, yang senior itu yang melakukan. Jadi melahirkan pemimpin-pemimpin. Jadi kebesaran seseorang itu dalam politik kalau dia melahirkan banyak kader, melahirkan pemimpin-pemimpin.
Jadi bukan hanya dirinya sendiri yang bisa jadi pemimpin, tapi dia bisa tapi mengkader, bisa melahirkan pemimpin. mengkader. Dan itu sampai mati dia akan dikenang terus. Karena selalu lahir kader-kader terus, dia melanjutkan, dia akan dikenang. Tapi kalau kita sendiri yang jadi pemimpin, kita tidak berusaha ada kaderisasi, itu artinya kita sebagai pemimpin mandul, mandul secara leadership. Mandul secara leadership, gagal. Iya, mandul, jadi tidak menghasilkan apa-apa. Ya setelah mati ya sudah selesai. Dia tidak ada generasi berikutnya yang ini. Yang mengusung misi yang sama. Iya. Kalau identitas kebangsaan, anak-anak muda Indonesia dengan perkembangan zaman yang saat ini masih potensial, Pak, untuk menjadi pemilih yang Kebangsaan. masih sangat potensial. Oh, sangat potensi. Masih. Kalau mereka digelitik begitu aja sudah luar biasa kan. Jadi kemarin saya ketemu sama anaknya ini Gus Dur, putrinya Gus Dur. Lanjutkan lagi makan bersama. Jadi dia generasi muda yang keliling-keliling kemana. Dia mengatakan ayahnya itu Gus Dur kan tidak pernah bicara pluralisme, tapi selalu yang dilakukan humanisme. Betul, humanisme. Dari humanisme itu membuat suatu gerakan di Indonesia. Itu menarik, anak muda kok bisa begini kan ya. Di PDI Perjuangan banyak juga yang hal-hal semacam ini. Jadi mulai rasa kebangsaan itu muncul. Saya teringat dari ada dulu zamannya Gus Dur itu ada Rois Am PBNU namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Jember ya. Dia mengatakan karena terinspirasi dari Piagam Madinah, jadi ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, jadi persaudaraan kebangsaan. Jadi ada juga ukhuwah Basariyah. Jadi ukhuwah karena kita sesama manusia. Betul. Kita persaudaraan karena kita sebagai sama manusia. Sama manusia. Jadi kalau di ukhuwah Watoniyah itu persaudaraan, kata kita masih melihat bangsanya negara mana. Contoh kalau kita ketemu di luar negeri, misalnya di Jerman, ketemu yang dari sukunya lain, agamanya lain, dari mana, tapi sesama Indonesia, waduh luar biasa, ini saudaraku sesama Indonesia. Jauh-jauh gitu kan? ketemu Ya, di sini. ada rasa gitu. itu. Tapi kalau ukhuwah Basariyah itu, kita sebagai sesama saudara sudah tidak melihat kebangsaan, itu sudah level humanisme yang level tinggi, sudah karena sesama manusia ada kasih sayang, itu duluran gitu. Jadi Nggak itu peduli, luar biasa. nggak peduli warna Misalnya kulit, tsunami nggak peduli di apa. Aceh itu kan bantuan, misalnya Sumaker itu yang jago motor itu menyumbang kan luar biasa sekali. Gitu. Jackie Chan yang pemain kungfu di ini menyumbang juga waktu tsunami besar. Tidak melihat suku, agama atau golongan. Itulah yang disebut ukhuwah Basariyah. Jadi inilah yang perlu, persaudaraan ini itu persis sebangun dengan yang Bung Karno katakan. Di sila kedua kan perikemanusiaan ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan sebenarnya di situ. Jadi bangunan nasionalisme juga di situ juga. Jadi nasionalis kan Bung Karno membangun itu. Jadi saya pas dengan dari berbagai apa ya yang sudah ada di Indonesia, itu tinggal dikembangkan aja. Kebangsaan itu sangat penting. Anak-anak Kemudian muda jadi bisa, manusia global kan. Anak-anak muda Indonesia bisa terima itu, Pak? Saya rasa kalau mereka terbuka wahyunya ya, yang penting kan pencerahan sekarang ya. Secara individu kalau tidak ada berarti. pencerahan ya, yang generasi tuanya itu tidak memberikan sesuatu yang menarik, tidak sesuatu hal yang mencerahkan ya, mereka tidak bisa ini. Kita pencerahan itu kan harus selalu dilakukan. Baik, Pak Enggi. Kita tidak lupa mengundang juga yang pemirsa di rumah yang kembali ingin berinteraksi bersama kami, bisa langsung menghubungi nomor telepon 031820 2015. Dan mungkin nanti juga masih akan ada yang menambahkan rekan-rekan saya yang ada di studio untuk kembali menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Luar biasa semangat saudara-saudara kita yang ada di studio malam hari ini. Kita meyakini bahwa sudah sangat memahami bagaimana karakter anak-anak bapak-bapak semuanya, putra-putrinya yang sudah beranjak dewasa, yang sudah sangat mumpuni untuk memilih. Jadi bisa disampaikan pesan-pesannya nanti untuk putra-putrinya bahwa memang jangan golput. Di eman-eman Pak, suaranya bisa untuk 5 tahun, betul ya? Oke, Pak Enggi. Budaya memang dibawa oleh Pak Enggi, ya, menjadi satu bagian hingga nanti ke Senayan. Menyertakan kebudayaan sebagai salah satu alat untuk mempersatu bangsa. Luar biasa, ya. Menjadikan budaya sebagai sahabat perubahan. Betul Pak Enggi ya? Dimaknakan dengan para pemilih muda, calon-calon bibit-bibit penerus bangsa yang luar biasa, yang mereka sangat nasionalismenya tingkat
tinggi gitu. Kemudian direfleksikan dengan rasa kebangsaan yang luar biasa meskipun belum seluruhnya karena masih digerus, kita juga masih memerangi budaya-budaya asing yang terus menggerogoti budaya lokal kita, budaya negeri kita yang luar biasa. Kalau Pak Hengki sendiri makna dari, kita tahu logo PDI Perjuangan, lambangnya ini adalah banteng, Pak. Begitu. Kita refleksikan dengan budaya, kita refleksikan dengan kekuatan para pemilih muda, kita refleksikan lambang banteng ini dengan nasionalisme yang tinggi, kita refleksikan dengan keberanian, potensi para pemilih muda. Lambang banteng sendiri bagaimana? Sebenarnya PDI Perjuangan itu kan metamorfosis dari awalnya itu sebelum Sumpah Pemuda. Karena didirikan Bung Karno 1927 dengan lambang banteng. Kan? Karena itu di Pancasila itu sila keempat itu kan lambangnya banteng. Ini partai yang didirikan untuk bukan ingin jadi presiden, apalagi gegeran dalam Kongres. Tapi karena memang partai yang didirikan oleh Bung Karno untuk kemerdekaan Indonesia, untuk menyatukan dengan ideologi kebangsaan, menyatukan kepulauan yang luar biasa ini. Nah, kemudian kita mengalami metamorfosis itu dengan berbagai sudah digunting, sudah dibakar, sudah dihilangkan, tapi terus berakar. Nah, logo banteng ini sendiri punya arti karena itu lambangnya kerakyatan. Lalu kerakyatan itu adalah banteng. Dengan logo baru sekarang di PDI Perjuangan yang moncong putih, matanya merah, itu sebenarnya punya arti. Walaupun hitam, itu anak-anak muda suka sekali dengan ini. Jadi kelihatannya hitam, kelihatannya kok mengerikan, sangar kira. Ambangan lagi. Jadi ada rebelnya di situ, ada ininya. Walaupun itu tapi moncongnya putih. Jadi apa yang dikatakan sesuai dengan perilakunya itu harus ini, bukan generasi yang pura-pura atau munafik. Apa adanya tapi hilangkan daripada putih kita, tapi ternyata putihnya seperti tulang belulang yang ada di kuburan, kan beda ini. Kemudian matanya merah karena marah melihat ketidakadilan, marah ketika ada penindasan, itu harus marah, harus mencela, harus ini. Itulah di PDI Perjuangan. Kalau dari dikaitkan dengan budaya pewayangan, di sini juga pewayangan, kita melihat yang gunungan itu kalau awal itu kan harus ada, tutup juga harus selalu ada yang di gunungan kan, artinya kan luar biasa. Di gunungan itu kan ada macan sama banteng, dua ini. Itu menunjukkan kalau macan itu katanya raja hutan, itu julukannya raja hutan, tapi tidak melindungi, tidak mengayomi, dia memangsa, tidak mengayomi semua. Jadi pemimpin tidak mengayomi. Kalau banteng itu walaupun bukan raja hutan, dia mengayomi, ada jiwa pengayoman di sana. Dan macan itu takut kalau diseruduk sama banteng itu jadi takut, dia tidak peduli apapun kalau sudah marah. Walaupun itu raja hutan sudah diseruduk. Dan itu yang namanya gunungan itu kan di atas di jidat sini. Jadi sebenarnya itulah kaca daripada kehidupan kita. Jadi kalau kita ini menjadi pemimpin rakyat itu apakah seperti macan yang mungkin seperti preman kemudian hanya memangsa jadi benalu saja, atau kita seperti banteng ini yang kerakyatan, yang mengayomi. Itu artinya. Jadi itu sebenarnya nanti akan nampak di akhir kehidupan kita ditutup dengan suatu yang namanya gunungan itu, dilihat di jidat itu supaya kita melihat. Akan dievaluasi nantinya dalam kehidupan kita ini, apakah jadi pemimpin yang rakyat, yang melindungi, yang mengayomi, ataukah hanya pemangsa yang tidak melindungi, hanya memang berkuasa sendiri tapi pemangsa. Jadi itu pas dengan logo saya, anak muda juga yang suka berani berontak. Ya ini cocok logonya. Baik. Gitu. Luar biasa, boleh aplaus. Identitas sudah jelas pemirsa, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hengki dan yang sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan kita yang ada di studio, dan apa yang sudah disampaikan oleh penelpon-penelpon tadi, identitasnya kita sudah jelas begitu. Jadi Pak Hengki sudah sangat-sangat memberikan pemahaman bagaimana tadi cara membedakan kertas suara, bagaimana identitas partai dan lain sebagainya. Boleh sekali lagi saya minta aplausnya bukan hanya buat Pak Hengki tapi juga buat yang hadir di studio. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Hengki. Dan jangan lupa Jumat besok
kita akan melihat secara langsung bagaimana sosok Hengky Kurniadi ini melakukan belusukan. Ada dua tempat yang akan kita berdua kunjungi. Yang pertama kita akan mengunjungi Kampung 1001 Malam di Dupak Bangunrejo, dan lokasi kedua adalah di Kampung Pengasapan Ikan di daerah Kaliana, Sampikerep. Pastikan Anda tidak melewatkan, karena di situ Anda akan melihat bagaimana sosok Hengky Kurniadi begitu dekat dengan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Agung Laksono mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. SVO News Entertainment.